Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi dalam kegiatan belajar bersama. Kali ini kita akan melanjutkan materi tempo hari yang pernah kita bahas, kita pelajari bersama, yaitu tentang konsep dasar konten kreator. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi dan karakteristik media sosial. Dalam materi ini kita akan belajar menganalisis hal-hal apa saja yang ada di dalam media sosial, kemudian bagaimana perilaku pengguna beberapa media sosial, kemudian bagaimana kiat trik untuk mengelola sebuah media sosial untuk beberapa hal, khususnya kita melakukan aktivitas pembuatan konten kreator. Oke. Kita semua sudah banyak sekali mengenal jenis-jenis media sosial, baik itu YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, website, kemudian beberapa yang lainnya, ada Facebook, dan masih banyak yang lainnya. Kita terkadang memilih beberapa jenis media sosial untuk beberapa kepentingan. Contohnya, YouTube. Kita seringkali mengakses YouTube untuk mencari informasi yang berupa video. Baik itu video informatif atau hanya sekedar hiburan. Lain lagi dengan Instagram. Instagram banyak kita manfaatkan untuk mencari informasi dengan menggunakan visual atau menggunakan foto, menggunakan gambar. Dan ada beberapa video-video pendek di situ. Di dalam Instagram kita memperoleh banyak informasi terkait iklan sebuah produk, kemudian bagaimana kita ketemu dengan komunitas yang sering kita ikuti, dan beberapa hal yang lainnya. Kemudian untuk TikTok ini banyak terdapat konten-konten video, tetapi berbeda dengan YouTube. Kalau TikTok ini lebih banyak video-video pendek, mungkin durasinya sekitar 30 sampai 1 menit atau 30 sampai 60 detik videonya. Kemudian untuk WhatsApp, ini lebih ke bagaimana kita berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan pesan singkat. Kita bisa berkirim gambar, berkirim video, berkirim voice, berkirim dokumen, dan sebagainya. Bahkan kita bisa melakukan teleconference atau bisa menggunakan video call di dalam WhatsApp. Kemudian website. Website ini lebih kompleks lagi, di mana kita bisa membuat sebuah konten apapun di dalam website, artikel, video, gambar, dan yang lainnya. Oke, itu sekilas tentang sosial media. Masih banyak sebenarnya jenis-jenis media sosial yang bisa kita gunakan dan banyak orang yang menggunakan itu. Kemudian berikut ini ada beberapa fakta strategi dengan menggunakan live video atau video langsung. Dari beberapa situs internet itu menyebutkan bahwa pendapatan dari live streaming akan mencapai sekitar 70,5 miliar US dollar. Wow, itu jumlah yang sangat luar biasa. Pada tahun 2021 itu mencapai segitu nilainya. Kemudian 90% pemirsa mengklaim bahwa kualitas video merupakan faktor penting pada live video. Pasti ya, audiens pasti memilih kualitas video yang lebih baik, kualitas video yang nyaman dilihat, dengan visual dan audio yang pas tentunya. Kemudian pemirsa juga menonton iklan di live video memiliki target pertumbuhan sekitar 113% dari tahun per tahun. Di sini ada peluang yang cukup besar kita untuk beriklan dengan menggunakan live video, atau di dalam live video itu ada beberapa iklan yang bisa dimasukkan. Oke. Selanjutnya, menurut fakta bahwa sosial media
influencer itu bisa dipergunakan untuk beberapa hal, khususnya untuk jual beli ya, untuk promosi, untuk sharing informasi dan sebagainya. Di sini ada 71% konsumen cenderung melakukan pembelian berdasarkan referensi dari media sosial. Kemudian cara ini memiliki tingkat pengembalian investasi 11 kali lebih tinggi dibandingkan digital marketing tradisional. 94% pemasaran melaporkan hasil positif melalui influencer marketing. Kita mengenal yang namanya endorsement, mengenal yang namanya iklan, di mana iklan itu dibawakan oleh influencer atau orang yang memiliki pengaruh, biasanya ditandai dengan followernya banyak. Dia termasuk public figure, artis, pejabat, dan sebagainya. Atau bahkan orang-orang biasa, tetapi karena memiliki konten-konten yang kreatif, kemudian konten-konten yang informatif, jadi banyak followernya yang mengikuti postingan-postingan yang dibuatnya. Oke. Dari beberapa hasil riset menyebutkan bahwa strategi dengan menggunakan influencer itu sangat signifikan hasilnya, bahkan mencapai 11 kali lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan digital marketing secara tradisional. Oke, ini ada hasil penelitian atau faktor strategi dengan menggunakan konten visual. 74% pemasaran menggunakan konten visual pada pemasaran di media sosial. Kemudian masyarakat mengikuti instruksi sebanyak 323% lebih baik jika instruksi tersebut dibuat dalam bentuk ilustrasi. Masyarakat mempertahankan 65% informasi dari konten visual. Oke. Dikenal ada yang namanya infografik, di mana pemberian info atau penyebar luasan info didesain dengan konten-konten yang menarik, gambar yang menarik, ada grafik, ada teks, ada gambar, dan sebagainya. Tetapi disajikan dengan sangat kompatibel, sangat seimbang, sehingga menarik minat pembaca untuk terus membacanya sampai habis. Terkadang kita mengetahui beberapa iklan, beberapa informasi, terlalu banyak teks, atau bahkan gambarnya terlalu banyak, tidak seimbang. Nah, itu bisa menyebabkan pembaca cepat merasa bosan, sehingga mereka tidak membaca atau menyimak informasi itu secara lengkap. Maka dari itu, dengan menggunakan konten video visual, contohnya infografik, itu efektif untuk sebagai kita penyebar luasan informasi. Kemudian dengan menggunakan personalisasi konten. 74% konsumen merasa frustasi apabila menerima konten yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian 67% konsumen meninggalkan website yang meminta donasi untuk partai politik yang mereka tidak sukai. 57% konsumen akan meninggalkan website apabila mereka telah menikah dan melihat iklan untuk jasa kencan. Wah, ini perlu diwaspadai ya teman-teman, bahwa ternyata perilaku konsumen saat ini itu tidak begitu menyukai penyebar luasan informasi itu dengan menggunakan website yang hanya dalam tanda kutip terdapat teks, dan teks. Apalagi banyak iklannya di dalam website itu. Informasi yang disampaikan sedikit, tetapi iklannya yang memenuhi halaman dari website itu. Kita pasti sering menjumpai hal-hal seperti itu. Kita terkadang membuka sebuah website, kemudian iklannya banyak di sisi kanan, sisi kiri, atas, tengah, dan sebagainya. Bahkan ada video yang tiba-tiba muncul. Itu sangat mengganggu pengguna website. Maka dari itu, kita perlu waspadai nanti ketika kita merancang sebuah website, menghindari hal-hal seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita bisa melihat ada kepribadian brand di sosial media terkait bagaimana cara kita memberikan karakter yang lucu, penggunaan bahasa, penggunaan gaya bicara, dan tujuan. Oke, kita dalam menentukan atau membuat sebuah konten haruslah memperhatikan dari keempat
apa yang ada di sini. Karakter yang bagaimana yang akan kita munculkan di dalam website atau di dalam konten tersebut. Apakah lucu kah? Apakah menyenangkan dan sebagainya. Tentu dari keempat ini haruslah disesuaikan dengan sasaran pengguna. Sasaran penggunanya siapa? Anak-anak, dewasa, remaja, atau bahkan para orang tua. Bagaimana kita menggunakan karakter-karakter yang inspiratif mungkin, karena tujuan kita adalah para orang tua atau para remaja. Kemudian penggunaan bahasa, terkadang kita dalam membuat sebuah konten terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baku. Bahasa-bahasa yang mungkin dirasa menggunakan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari yang tidak nasional, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu juga akan memengaruhi minat dari para audiens untuk menikmati konten kita. Maka sesuaikanlah konten kita, pengguna kita dengan menggunakan bahasa yang pas. Gaya bicara, bagaimana kita intonasi berbicara, kemudian bagaimana cara kita berbicara, sopankah, rendah hati, belak-belakan, atau yang lainnya. Itu harus kita sesuaikan. Kemudian tujuan kita membuat konten itu apa? Itu penting sekali kita menentukan tujuan. Tujuan itu perlu ditentukan di awal kita dalam merancang sebuah konten. Jangan sampai konten yang kita kembangkan itu tidak sesuai dengan tujuan awal. Nah, ini bahaya ya. Bisa jadi nanti malah pesan yang ada di dalam konten itu tidak tersampaikan dengan benar, tidak tersampaikan dengan tepat kepada pengguna. Maka dari itu, tujuan merupakan sesuatu hal yang paling utama ditentukan sebelum kita membuat sebuah konten. Apa tujuan konten itu kita buat? Hiburan, inspirasi, informasi, edukasi, interaksi, atau hanya sebatas ajakan saja? Kita tentukan tema atau tujuannya. Kemudian alasan pengguna media sosial yang pertama yaitu mencari tahu apa yang dilakukan teman-temannya. Kemudian mencari kabar, berita dari event terkini, hanya sekedar mengisi waktu luang sampai pada mereka berbagi apa yang saya lakukan secara detail. Membagikan aktivitasnya di status. Saya lagi di sini, saya sedang melakukan penelitian, saya sedang mengisi seminar, atau saya sedang mengikuti workshop dan sebagainya. Ada berbagai macam alasan orang menggunakan media sosial. Kemudian dari angka-angka ini kita bisa menempatkan konten apa yang sekiranya banyak diminati oleh orang. Dari situ kita bisa masuk untuk memberikan informasi dengan menggunakan konten yang kita buat, konten-konten kreatif yang kita buat. Bentuknya macam-macam, foto, video, dan sebagainya. Kemudian ada strategi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan banyak follower. Pertama, buat konten yang bermanfaat. Kemudian memberikan opini terhadap berita yang tren. Kemudian jadwalkan post pada jam-jam optimal. Kemudian follow orang-orang yang bakal tertarik dengan postingan kita. Minta retweet sampai pada kita memberikan konten-konten itu yang menarik dan bermanfaat untuk orang lain sehingga konten kita diminati oleh banyak orang. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan terhadap analisis terhadap karakteristik dari sosial media yang banyak digunakan oleh orang-orang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung di lain kesempatan dengan materi-materi yang berbeda tentunya. Tetap jaga kesehatan, semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.